Selamat Natal dan salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara di mana saja berada. Bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Minggu tanggal 25 Desember 2022. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di hari Natal ini ada ruang dan waktu untuk kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus untuk dapat memahami dengan benar dan kami menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tema renungan kita ialah pengorbanan yang berharga. Pemala mandu keangga. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, ada apa di balik sebuah pengorbanan? Tentu ada sesuatu yang bernilai direlakan lepas dari diri kita demi hal yang jauh lebih penting nilainya. Demikianlah yang terjadi bagi Maria dan Yusuf dalam menjalankan rencana Allah. Keduanya harus mengorbankan banyak hal di dalam hidupnya demi rencana Allah. Ketika Maria berani berkata kepada malaikat Tuhan, "Jadilah padaku menurut perkataanmu," artinya Maria sudah siap berkorban. Ia siap diceraikan oleh Yusuf, calon suami yang dicintainya, dan siap dengan segala resikonya, yaitu dipermalukan, dihina, dan dipandang sebagai wanita yang tidak benar dan bisa dilempari batu karena dianggap melakukan perzinahan atau hamil di luar nikah. Begitupun dengan Yusuf, ketika ia bersedia mengambil Maria sebagai istrinya, ia harus mengorbankan perasaan, martabat, harga diri, bahwa ia tidak melakukan hubungan suami istri dan melahirkan anak dan harus membesarkan anak yang bukan darah dagingnya. Saudara-saudara, Maria dan Yusuf melakukan hal itu sebagai bukti ketaatannya pada Tuhan. Mereka sadar bahwa Tuhan menjadikannya alat di tangannya untuk menyatakan rencananya. Dan melalui semuanya itu, karya terbesar Allah dinyatakan bagi dunia. Pengorbanan kita di zaman ini tentu berbeda dengan Maria dan Yusuf, tetapi dalam bentuk yang lain, sesungguhnya kita juga mengalaminya. Jikalau Allah mau memakai kita, maka Dia akan memanggil kita, memperlengkapi, dan disertai dengan janji penyertaannya. Dengan demikian kita akan berani berkorban seperti Maria. Walau ia harus berkorban dan menderita, namun ia tetap memuji dan mengagungkan nama Tuhan, karena ia tahu bahwa pengorbanannya berharga dan sesuai rencana Allah. Amin. Mari kita berdoa. Betapa kami berbahagia di hari Natal ini. Tuhan perkenankan kami untuk boleh sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Firman-Mu semakin meneguhkan iman kami. Jika Tuhan yang memakai kami, maka Tuhan sendiri yang akan memanggil memperlengkapi kami dengan janji penyertaan. Karena itu, kiranya dalam perjalanan kehidupan kami tetap setia menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan di mana saja Tuhan tempatkan masing-masing kami untuk kemuliaan bagi Tuhan. Diberkatilah kami semua orang tua ataupun anak-anak dalam segala tanggung jawab dan peran kami. Diberkatilah apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan. Bahkan di hari Natal ini, di tengah-tengah saudara-saudara kami yang sedang sakit, berduka cita, ataupun berbeban berat, kami percaya Tuhanlah sumber pengharapan kami. Kiranya juga terus memulihkan, menguatkan, menghiburkan, dan menopang setiap anak-anak Tuhan. Dalam sukacita merayakan Natal ini, kiranya kami pun menyongsong hari esok dengan penuh sukacita bahwa Tuhan beserta dengan kami. Yesus Kristus, Immanuel. Kami pun bersyukur bahwa Tuhan terus menyertai dan menuntun setiap anak-anak Tuhan, sehingga boleh menikmati pertambahan usia ataupun juga apa yang boleh diraih dalam hidup ini. Juga untuk orang tua kami di masa tuanya, kiranya senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Diberkatilah kehidupan kami bersama di tengah-tengah jemaat Tuhan, di tengah-tengah masyarakat di mana kami berada, bahkan di tengah-tengah tugas tanggung jawab dan pelayanan bersama. Diberkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk terus memimpin bangsa ini dalam kebenaran. Dijaga, dilindungilah kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat Natal. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat yang telah lahir. Dia Immanuel, menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.